Gue mau sama GG, kayaknya pasangannya gue sama GG, lu cari deh. Teman-teman, keretakan rumah tangga Desta dengan Natasha Rizky membuat kita terhentak ya. Karena mereka berdua rumah tangganya jarang diekspos, juga jarang diberitakan miring. Tiba-tiba ada pemberitaan Desta menggugat istrinya. Alasannya tidak sesuai, tidak sejalan lagi dengan misi dan visi rumah tangga mereka berdua. Mari kita lihat dari karakter wajah mereka, ada aura-aura seperti apakah sifat-sifatnya. Kalau dari Desta ini orangnya bekerja keras. Terus Desta ini orangnya juga keras, egonya juga keras. Dan kalau bicara juga nggak mau kalah. Jadi Desta ini kalau berdebat sangat pintar sekali. Sedangkan istrinya yang berbeda, terpaut umur, kalau nggak salah 16 tahun ya. Atau mungkin saya salah, kalian bisa koreksi. Perbedaan umur juga memicu adanya sebuah gesekan-gesekan di dalam rumah tangga. Makanya ketika sudah memutuskan menikah dengan seseorang yang berbeda, terlalu jauh usianya, pastinya sudah harus tahu resiko yang akan terjadi di dalam rumah tangganya. Harus sabar ngomong, harus sabar ngarahin, harus sabar menasehati dan lain sebagainya, tentunya seperti itu. Dan di sini dari wajah Natasha Rizky ini juga memiliki karakter yang hampir sama dengan Desta. Natasha Rizky ini orangnya juga pekerja keras sebenarnya, juga egonya juga tinggi. Kalau bicara kayak Desta, nggak mau ngalah dalam pertengkaran di rumah tangga mereka. Desta dan Natasha Rizky ini kalau berdebat sama-sama nggak mau ngalah. Masalah kecil bisa jadi besar. Dalam berumah tangga, gesekan-gesekan itu sesuatu yang wajar. Kemudian perbedaan pandangan, perbedaan misi dan visi, misalnya dalam mendidik anak, dalam mengatur perekonomian, itu pasti ada. Tidak hanya di rumah tangga Desta dengan Natasha ini. Tapi kembali lagi bagaimana seseorang itu memegang komitmennya dalam berumah tangga. Ketika dia merasa berkomitmen bahwa saya sudah berjanji pada Tuhan dengan rumah tangga yang seperti ini, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga sampai nanti. Nah, tergantung komitmen dari mereka berdua saja di sini. Cuman di sini memang aura-aura panas dalam rumah tangga kebaca dari garis-garis wajah mereka berdua yang memang sama-sama ingin mendominasi di dalam rumah tangga. Istrinya juga keras, Destanya juga begitu. Kedua-duanya kalau berdebat gak mau ngalah salah satu. Ini sebenarnya yang memicu adanya sebuah pertengkaran. Seperti diprediksi saya yang kemarin, awalnya mereka berdua ini karena adanya rumah tangga yang sering berantem, masalah kecil jadi besar, membuat ketidaknyamanan di dalam hubungan mereka berdua. Ditambah lagi munculnya dari seseorang yang hadir dengan membawa perasaan. Dan orang ini apakah yang dimaksud dari Natasha Rizky? Karena di IG-nya sudah ada sinyal-sinyal tentang seseorang ini. Nah, mari kita ungkap di sini bagaimanakah hubungan laki-laki itu dengan cewek itu. Bagaimanakah hubungan laki-laki itu dengan cewek itu. Ada simbol seorang laki-laki yang semangat menaiki kuda. Semangat untuk apa? Sedangkan keutuhan rumah tangga sudah terkoyak. Tentunya semangat untuk menatap masa depan yang seperti apakah? Apakah ada seseorang yang hadir di dalam hatinya sehingga dia begitu semangat? Ada simbol fokus on the negative, yang artinya ada kondisi di mana dia berusaha untuk membuka lembaran baru dengan melupakan masa lalu yang tentunya mungkin ada kekecewaan, kesedihan, rasa sakit hati dan lain sebagainya terkait masa lalunya. Dan disinilah
laki-laki ini berusaha saya harus menatap ke depan agar kehidupan saya lebih baik lagi dengan menutup lembaran lama. Makanya laki-laki ini penuh semangat untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi antara dia dengan istrinya. Mengapa kamu ingin melupakan masa lalumu dengan membuka lembaran baru? Mengapa kamu ingin melupakan masa lalumu? Mengapa? Ada simbol seorang wanita berbagi uang, yang artinya dia ingin membuka diri untuk yang lainnya. Nah, seperti yang di kartu ini tadi, ketika kamu masih terlalu berpikir pada masa lalumu, kamu tidak akan bisa melihat kebaikan di masa depan. Dan disinilah laki-laki itu berusaha untuk menyelesaikan masa lalunya dengan harapan akan ada ke depannya yang lebih baik untuk kehidupannya. Di sini ada simbol seseorang yang dermawan, berbagi-bagi duit, yang bisa saya artikan dia open hatinya untuk saat ini untuk bisa menerima hadirnya sosok wanita di dalam hatinya. Kemudian ada halaman koin, ada kabar-kabar tentang dia dengan seorang perempuan. Ada kabar-kabar tentang dia dengan seorang perempuan, ya, seperti yang saat ini kita dengar, ya. Bagaimanakah hubunganmu dengan perempuan itu? Hubungan dari masa lalu, yang artinya laki-laki ini dengan perempuan ini sudah kenal lama sebelum menjalin sebuah kedekatan. Jadi ada hubungan dari masa lalu yang kemudian hadir kembali di dalam kedekatan mereka berdua. Selanjutnya, untuk saat ini hubunganmu dengan dia bagaimana? Untuk saat ini ada simbol balance, yang artinya saling menghargai, saling menghormati, saling support, saling membantu, ya. Selanjutnya, apakah kamu mencintai perempuan itu? Ada simbol awakening, yang artinya untuk mencintai dia, saya perlu perjuangan. Untuk mencintai dia, saya perlu kekuatan untuk bisa mendekati dia dan lain sebagainya. Kesimpulannya, ya, laki-laki itu dengan perempuan itu sebenarnya sudah kenal lama, tapi mereka masih bersahabat saja saat itu. Tapi dengan seiringnya bertemu, karena si laki-laki ini seringkali memberikan perhatian dan lain sebagainya, pada akhirnya ada rasa yang mengalir begitu saja, rasa suka yang mengalir begitu saja di antara laki dan perempuan ini. Dan ketika perasaan itu sudah begitu dalam, sudah menyadari ada ketertarikan, makanya dia berusaha untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan keluarganya. Dikarenakan dia statusnya masih suami istri dengan atau sudah berkeluarga laki-lakinya, ya. Makanya di sini laki-lakinya harus ada pengorbanan, harus ada pengertian dan pengorbanan ketika ingin menjalin hubungan yang lebih dengan perempuan ini. Karena di sini statusnya masih suami orang. Dan disinilah ada kondisi di mana harus ada perjuangan yang kuat untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Di sini hubungannya di angka 2. Kalau kemarin saya prediksi hubungan masih di angka 1. Jadi kedekatan dengan perempuan ini sebenarnya masih tahap awal, tidak begitu lama hubungannya, tapi hubungan ini mengalir begitu saja. Di sinilah ketika rasa sudah terpaut di antara laki dan perempuan, makanya dia ingin menyelesaikan perkaranya dengan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Jadi sebenarnya rumah tangga mereka sebenarnya sudah tidak harmonis lama. Dan saat tidak harmonis itu belum nyemplung perempuan ini. Belum nyemplung. Nyemplungnya tidak begitu lama dari sekarang. Dan ketika nyemplung, barulah si laki-laki ini berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Kemudian laki-laki ini apakah nanti bisa menjalin yang lebih dekat lagi dengan perempuan ini? Apakah laki-laki ini nantinya ada kedekatan yang lebih jauh lagi dengan perempuan ini?
simbol koin 5, sebuah kondisi yang bisa diartikan akan ada permasalahan yang harus dihadapi ketika ingin menyatukan dua hati yang lebih jauh lagi. Kemudian apakah mereka bisa menikah nantinya? Ada lingkungan-lingkungan yang kurang aman untuknya. Nggak bisa. Karena kan di sini ada pedang 5, kondisi lingkungan yang kurang bersahabat untuknya ketika dia menjalin hubungan dengan perempuan itu. Selanjutnya ada simbol perubahan atau simbol kebangkitan. Kebangkitan dalam hal apakah terhadap hubungan mereka? Ada the star, yang artinya ada harapan-harapan untuk bisa melaju ke arah hubungan yang lebih spesial. Bagaimanakah hubungan mereka? Ada the empress, yang artinya pada akhirnya hubungan mereka ini akan ada kondisi yang begitu besar rasa cintanya. Jadi teman-teman, nggak bisa dipungkiri hubungan laki-laki ini dengan perempuan itu tadinya sih cuma bersahabat saja. Tapi lambat laun mengalir, akhirnya timbul rasa suka, ada benih-benih cinta. Ketika benih-benih cinta sudah berlabuh di hatinya, makanya ada kondisi si laki ingin menyelesaikan perkaranya dengan rumah tangganya agar bisa melanjutkan hubungan dengan perempuan ini. Tapi tidak semudah itu menjalin hubungan ini, dikarenakan seorang publik figur yang sudah diketahui seperti itu, akhirnya para netizen ini menghujat mereka. Tapi perasaan suka mereka ini tidak terhenti begitu saja dengan hujatan netizen. Malah semakin kuat dan semakin dalam rasa suka, rasa cinta mereka berdua. Seperti itu ya. Jadi semoga yang terbaik untuk anaknya saja. Saya mendoakan anak-anaknya, karena anak ini 3 orang yang masih kecil-kecil jadi korban orang tuanya. Kenapa jadi korban orang tuanya? Dikarenakan orang tuanya sudah menikah tapi tidak ada kondisi yang mau mengalah ketika berantem. Kalau ngomong, dua-duanya sama-sama minta dihargai, sama-sama minta menang sendiri sesuai dengan pola pikir masing-masing. Disinilah ketika rumah tangga sudah goyah seperti itu karena pertengkaran-pertengkaran yang tidak sejalan, masalah kecil bisa jadi besar, adu mulut dan lain sebagainya, pada akhirnya ada rasa ketidaknyamanan di dalam rumah tangga. Ketika sudah ada ketidaknyamanan ini, akan banyak peluang munculnya sebuah masalah, misalnya hadirnya perempuan ketiga atau pelarian ke hal-hal yang lainnya, dikarenakan sebagai pelampiasan rasa kekesalan atau karena kesepian dan lain sebagainya, yang pada akhirnya memicu masalah baru di dalam hubungan rumah tangga mereka. Sebenarnya ini yang terjadi di dalam rumah tangga mereka.